ada 3 perkara yang akan menjadi pelebur dosa kita, kafarat dosa kita, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ialah menyempurnakan wudu dalam waktu yang sangat dingin, seperti wudu di tengah malam, wudu di sepertiga malam, atau kita berwudu di waktu subuh. Itu yang pertama. Yang kedua ialah langkahkan 2 kaki kita pergi ke masjid dalam tujuan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga yang menjadi pelebur dosa-dosa kita, menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu ialah ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu, kita menunggu untuk melaksanakan sholat yang akan datang. Seperti contoh, misalkan kita sholat maghrib ke masjid berjamaah, sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, kita wirid, kita doa, baca Quran yang lainnya, sambil itikaf di masjid, kita menunggu waktu Isya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min ayyi anfusina wa min sururi a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasul mustafa sayyidul musyaffi'ina yaumal qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wasalasul kafarati, ada 3 perkara yang akan menjadi pelebur dosa kita, kafarat dosa kita, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Apa 3 perkara ini yang akan menjadi pelebur dosa-dosa kita, yang akan menjadi atau menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu? Wa amal kafaratu, adapun 3 perkara yang akan menghapus dosa-dosa kita, yang akan melebur dosa-dosa yang telah lalu, ialah fa isbaghul wudu'i fis sabarati, ialah menyempurnakan wudu dalam waktu keadaan sangat dingin, gitu, dalam waktu yang sangat dingin, seperti wudu di tengah malam, wudu di sepertiga malam, atau kita berwudu di waktu subuh. Nah ini, jadi orang yang menyempurnakan wudu di waktu yang dingin ini, di waktu malam ini yang sangat dingin luar biasa, atau di waktu subuh ini akan menjadi pelebur dosa-dosa kita yang telah lalu, menjadi kifarat dosa-dosa kita, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wa naqlul aqdami ilal jamaati. Yang kedua ini melangkahkan 2 kaki kita pergi ke masjid dalam tujuan untuk melaksanakan sholat berjamaah, gitu. Jadi orang yang selalu dawam pergi ke masjid, selalu berjamaah di masjid, kita melangkahkan dari rumah kita pergi ke masjid dengan tujuan kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini, hal yang seperti ini kita dawam terus berjamaah. Berarti ini keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, gitu. Mendatangi masjid, mendatangi rumah Allah, gitu kan. Maka ini akan menjadi pelebur dosa-dosa kita yang telah lalu, akan menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan dalam riwayat dijelaskan pada saat hari kiamat nanti, masjid ini akan menjadi saksi. Justru masjid ini akan menjadi kendaraan ketika kita mau menjembati jembatan Shiratal Mustaqim. Masjid ini akan menjadi saksi. Dia akan menjadi kendaraan kita. Kita akan dipanggil oleh masjid. Hei orang-orang yang sering berjamaah ke masjid, mari masuk, kita akan berangkat, kita akan lewati jembatan Shiratal Mustaqim ini, gitu. Jadi masjid ini, kita yang sering berjamaah akan dipanggil oleh masjid,
akan menjadi kendaraan kita nanti di jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam suatu riwayat seperti itu dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Jadi akan dipanggil oleh masjid orang-orang yang sering berjamaah ke masjid. Nah, akan menjadi kendaraan kita nanti di yaumil qiyamah gitu kan, di akhirat kelak. Nah, ini ialah melangkahkan kaki pergi ke masjid untuk berjamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menjadi pelebur dosa-dosa kita, menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu ialah wangtidharus sholati ba'das sholati. Wangtidharus sholati ba'das sholati. Ialah ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu, kita menunggu untuk melaksanakan sholat yang akan datang. Seperti contoh, misalkan kita sholat maghrib ke masjid berjamaah, sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, kita wirid, kita doa, baca Quran yang lainnya sambil itikaf di masjid. Kita menunggu waktu Isya yang akan datang. Gitu. Dawam seperti ini terus. Jadi tidak langsung pulang ke rumah. Justru dia malah menunggu waktu sholat yang akan datang. Gitu. Sholat Isya. Ini ketika sholat Isya dimulai, dia sholat Isya berjamaah. Jadi ini wangtidharus sholati ba'da sholati. Jadi intinya setelah melaksanakan sholat, dia menunggu untuk melaksanakan sholat fardu selanjutnya. Seperti kita sholat maghrib, menunggu di masjid. Apa aja kita baca di dalam masjid, wirid, sholawat dan yang lainnya, kita baca sebisanya, semampu kita sambil menunggu waktu Isya berkumandang, gitu, waktu azan Isya berkumandang. Seperti misalkan sholat duhur, ketika kita sudah melaksanakan sholat duhur, kita menunggu waktu asar. Jadi setelah sholat duhur, kita i'tikaf di masjid, zikir, wirid, baca Quran, baca sholawat, lain sebagainya misalkan, sambil menunggu azan asar berkumandang. Itu. Jadi hal yang seperti ini nih, itu akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Jadi tiga perkara ini yang akan menjadi pelebur dosa-dosa kita yang telah lalu. Pertama ialah menyempurnakan wudu dalam waktu dingin, subuh atau waktu malam kita sempurnakan wudu. Yang kedua ialah melangkahkan kaki kita dari rumah untuk pergi ke masjid dalam tujuan untuk berjamaah, gitu kan. Yang ketiga ialah setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah, kita menunggu i'tikaf di masjid wirid untuk melaksanakan sholat fardu selanjutnya. Itu seperti itu. Mungkin itu. Mohon maaf bila mana Al-Fakir penjelasannya kurang jelas, atau ada kata-kata yang salah, atau ada kekurangan dari diri Al-Fakir, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Al-Fakir, khususnya umumnya bagi para jamaah hadirin. Semoga kita selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah, selalu komitmen untuk terus melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan, untuk terus komitmen apa-apa yang telah Allah larang, gitu kan. Jadi cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.